Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Terbongkar sudah begitu kan ya, dengan adanya Gus Salam begitu kan ya, sudah memberikan satu statement yang sangat-sangat menarik. Ini terbongkar. Kiai Abdul Salam Sohib, pimpinan Pondok Pesantren di Nanyar, Jombang, Jawa Timur, Gus Salam ditawari jabatan jadi Sekjen PBNU asal mau mendukung 02. Mari kita simak omongannya begitu kan ya. Jadi mulai satu persatu kita begitu kan ya, kita lihat saja bahwa omongan-omongan seperti itu apakah benar begitu kan ya. Dengan ucapan-ucapan seperti tidak akan, itu tidak semua saya buka, tapi ini penting. Yang satu seperti saya buka itu, agar saya kira wah, gimana begitu kan orang ya, menyadari aja, gitu, kenapa hari ini terjadi seperti ini. Pada saat itu saya diberi tahu, dan ini saya hanya dengan Gus Yahya. Jadi kalau beliau tidak mengakui ya tidak masalah. Tapi ini saya berani bersumpah bahwa ini adalah sesuatu yang fakta. Itulah omongan ya, apa yang disampaikan oleh Gus Salam di situ begitu kan. Ngeri banget begitu kan ya. Kalau sudah ditawari, apakah sekarang ini jabatan atau ormas dijadikan sebagai alat? Itu pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Apakah dijadikan sebagai alat? Apakah dijadikan sebagai cari penguasa atau cari kekuasaan di situ begitu kan? Saya kira ini cara berpikir agak salah mereka begitu kan ya. Karena apa? Karena mereka untung Gus Salam ditawari seperti itu tidak mau mereka begitu kan ya. Bahkan ya satu sisi ya ini kita lihat saja di situ begitu kan ya. Ini bahkan ini dibongkar habis-habisan begitu kan ya, dari dari Gus Salam begitu kan ya, membongkar habis-habisan terkait dengan adanya situasi politik hari ini begitu kan ya, yang menganggap bahwa wah ini kenapa begitu kan, ada apa di situ katanya begitu ya. Jadi menurut saya pribadi, saya tidak habis pikir kenapa sih begitu kan ya, seolah-olah ini dianggap dijadikan sebagai alat begitu, seolah-olah seperti itu begitu kan. Tapi pada kenyataannya orang akan melihat wah, ini kalau terbongkar begitu kan ya, apa kalau ini benar apa yang disampaikan Gus Salam ini, wah ini bisa kacau begitu kan ya, sampai segitunya begitu kan. Dalam artian bahwa kok bisa begitu kan. Ini Pilpres ini adalah saat yang tepat untuk menyeleksi mana ulama, kiai dan ustadz yang benar-benar berpegang teguh pada ajaran agama, patuh perintah larangan Allah Subhanahu wa taala. Setiap mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah, mereka menjadi pilihan kita untuk mendapatkan pengetahuan agama yang benar ya. Beginilah jadinya kalau PBNU disetir oligarki dan kekuasaan. Wow. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Siapa mereka yang menyetir begitu? Jadi begini, saya luruskan begitu kan ya. Semua orang itu kan punya kepentingan masing-masing di situ begitu kan ya. Saya kira PBNU itu begitu kan tidak bisa disetir oleh penguasa, tidak disetir para oligarki. Dia murni ya organisasi. Tapi pada kenyataannya yang namanya kepentingan itu pasti ada ya. Yang namanya kepentingan pasti ada. Kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh Gus Salam ini begitu kan ya, jelas mereka kalau tidak sependapat kenapa harus ada pemecatan, kenapa harus ada ini dan itu begitu kan. Gus Salam bercerita itu begitu kan ya, dengan adanya asumsi itu ya, kalau nanti begitu kan ya Gus Ipul begitu kan ya, ini kalau ini menang Gus Ipul akan jadi menteri katanya begitu kan ya, jadi menteri, dan Gus Salam ya akan menjadi sekjen katanya begitu. Apakah tawar-menawar dalam sebuah organisasi itu pantas? Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting begitu kan. Bukan soal oligarki atau apa, tapi di dalam itu apa kepentingan-kepentingan itu begitu kan. Kemaslahatan umat apa yang harus kita berikan kepada umat. Kan itu poin penting begitu kan ya. Jadi rasa-rasanya hari ini kalau kita melihat dengan itu begitu kan ya, bisa saja ada oknum yang memainkan peran itu sehingga bisa saja PBNU itu bisa pecah begitu kan. Warga NU wajib tenggelamkan ya katanya kayak gitu ya, dari paslon 02 yang telah merusak dan adu domba antara kiai dan kekuasaan ya. Jadi begini, saya menganggap bahwa
dalam hal ini menurut saya pribadi ya oke, saya setuju dengan pendapat PBNU yang awal begitu kan ya, tidak mau berpolitik. Itu poin penting di situ begitu kan. Setelah saya melihat dengan Kiai Marzuki dicopot, saya mulai agak ragu kenapa kok ada pencopotan. Sebelum mereka kok tidak seperti itu begitu kan ya. Pada akhirnya saya mulai cari tahu, ada kalar fikih Gus Salam. Akhirnya saya semakin meyakinkan begitu. Ada apa di situ begitu kan ya. Bahkan ya satu sisi mengatakan ya kepengurusan NU begitu harus banyak belajar ya sama Muhammadiyah biar tertata katanya ya. Ayo para PWNU, PDNU, PCNU dan PACNU seluruh Indonesia selamatkan keluarga besar NU untuk ya jangan pernah dimanfaatkan untuk politik praktis oleh segelintir kader NU yang mau disogok. NU punya anak organisasi yang lahir di tubuh NU di bidang politik yaitu PKB. Ayo salurkan suara ke PKB. Nah, kalau ini saya setuju begitu kan ya, pendapat seperti ini. Karena apa? Karena pada kenyataannya adalah bahwa ya kalau NU itu adalah PKB, kalau PKB NU di situ begitu kan. Maka disinilah peran penting adalah bagaimana cara kita menyikapi ini semua begitu kan. Jangan terlalu percaya dengan omongan-omongan luar yang ada di luar sana begitu kan. Bisa saja begitu kan ya membenturkan ya, bisa saja ada oknum yang memainkan peran itu. Bisa saja ada kepentingan terselubung begitu kan ya. Tapi kalau pencopotan itu saya yakin karena saya dapat klarifikasi ya dari beberapa Gus Salam begitu kan ya, yang dari beberapa video yang viral memang iya begitu adanya seperti itu. Kalau tidak mendukung 02 akhirnya seperti itu katanya begitu ya. Jadi saya kira bahwa mari kita selamatkan bersama-sama di situ begitu kan. Ngeri ya ormas agama dijadikan ya kepentingan syahwat politik. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Kalau sudah kita tahu dengan persoalan-persoalan itu kalau hanya dijadikan sebagai alat politik, maka kita harus selamatkan dengan cara apa? Ya ditegur, tabayun begitu kan ya. Jangan coba-coba menghakimi ini, menghakimi itu begitu kan. Sebagai budaya kultur NU, mari kita bertabayun. Yang itu sangat penting sekali begitu kan. Masa NU sudah mengajarkan tabayun kepada rakyat ya, kepada masyarakat di situ begitu kan ya. Masa tiba-tiba kalau masyarakat bertabayun dengan hal itu masa tidak boleh kan begitu logika kita begitu. Artinya masalah hal-hal seperti itu begitu menurut saya pribadi harus jelas ya, mana kepentingan, mana lawan, mana kawan begitu kan ya. Jangan hanya ya mementingkan diri pribadi seseorang ya, jangan mementingkan pribadi dengan ambisi syahwat politiknya siapapun begitu kan. Jadi artinya kalau sudah pecah seperti ini siapa yang diuntungkan? Kan begitu seharusnya begitu kan ya. Logika sederhananya siapa yang mau diuntungkan begitu kan? Siapa coba bayangkan? Ya jangan-jangan menurut saya pribadi PBNU tidak mendapatkan apa-apa begitu kan ya. Terus pencopotan ini tidak mendapatkan apa-apa begitu kan ya. Gus Salam begitu kan ya, Kiai Marzuki begitu kan, Gus Yahya, PBNU semuanya tidak mendapatkan apa-apa ya. Yang ada hanya negatif yang ditimpa di situ begitu kan. Ya karena mungkin memainkan oknum seperti itu. Bisa saja seperti itu begitu kan. Pertanyaannya NU dapat apa? Kan begitu. Pertanyaan penting begitu. Jangan-jangan tidak mendapatkan apa-apa di situ begitu kan. Yang digoreng sana sini, digosling sana sini itu aja mereka. Jadi artinya apa? Menurut saya pribadi kesimpulannya hanya satu. Kebebasan di situ silahkan. Mau dukung 01, 02, 03 silahkan mereka begitu kan. Jangan coba-coba lalu kemudian ada kepentingan terselubung ya. Kalau tidak dukung 02 dipecat. Kalau tidak 03 dipecat misalnya begitu. Kalau mau 01 dipecat dan sebagainya. Apakah seperti itu begitu kan? Nah, itulah peran penting di situ. Kita harus menjaga netralitas itu ya. Kata kuncinya di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hodari Podcast saya ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.